Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesiana, NIM 0515917727, Prodi Teknologi Pendidikan UPPJJ Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat tugas 3 teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, yaitu kesimpulan materi pembelajaran dari sesi 1 sampai 7. Sejarah teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan berawal dari penggunaan media visual dan audio seperti gambar, slide, dan radio. Perang Dunia II mendorong lahirnya desain pembelajaran untuk pelatihan massal. Pada tahun 1960 sampai 1990, komputer dan multimedia mulai digunakan. Tahun 2000-an, internet memunculkan e-learning. Kini teknologi pendidikan berkembang menuju pembelajaran digital, mobil, dan berbasis AI. Perkembangan definisi teknologi pendidikan tahun 1960 sampai 60-an dipahami sebagai penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Tahun 1970-an bergeser menjadi proses perencanaan, penggunaan, dan evaluasi sumber belajar. Tahun 1980 sampai 90-an ditekankan sebagai pendekatan sistem untuk mengembangkan lingkup belajar yang efektif. Tahun 2000-an sampai sekarang didefinisikan sebagai studi dan praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Dan pada tahun 1950-an, teknologi pendidikan dipahami sebagai penggunaan alat-alat audiovisual untuk membantu guru menyampaikan materi. Fokus utamanya bukan pada desain pembelajaran, tetapi pada pemakaian media seperti film pendidikan, gambar, slide, proyektor, dan radio sekolah. Guru dianggap lebih efektif jika mampu menggunakan media tersebut untuk memperjelas materi. Konsep dasar teknologi pendidikan dari tahun 1963 sampai 2018. Pada tahun 1963, teknologi pendidikan dipahami sebagai komunikasi audiovisual. Fokus pada penggunaan media sebagai alat bantu belajar. Tahun 1972 bergeser menjadi proses sistematis dalam merancang dan mengevaluasi pembelajaran, bukan hanya media. Tahun 1977 ditekankan sebagai pendekatan sistem untuk mengelola seluruh komponen pembelajaran. Tahun 1994 menjadi bidang yang menciptakan lingkungan belajar yang efektif melalui berbagai metode, media, dan strategi. Tahun 2008 didefinisikan sebagai studi dan praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Tahun 2018 berfokus pada integrasi teknologi digital online untuk mendukung pembelajaran fleksibel di era abad 21. Lanjut, konsep dasar PJJ. PJJ adalah proses pembelajaran yang berlangsung tanpa tatap muka langsung, di mana guru dan siswa berada di lokasi berbeda. Pelajaran dilakukan melalui pendidikan media komunikasi seperti internet, video, televisi, modul cetak, atau platform digital. Ciri pokok PJJ: terpisah secara fisik antara guru dan peserta didik, menggunakan media teknologi, belajar mandiri, komunikasi tidak langsung, fleksibel, materi pembelajaran disiapkan secara khusus. Alasan diperlukannya PJJ. PJJ diperlukan untuk mengatasi jarak, memberi fleksibilitas belajar, serta menjaga pembelajaran tetap berlangsung saat situasi darurat, serta memperluas akses pendidikan bagi mereka yang tidak dapat hadir secara tatap muka. Tak hanya itu, PJJ membantu meningkatkan kemandirian belajar dan efisiensi penggunaan sumber daya. Variasi pendekatan pembelajaran pada PJJ. Sinkron belajar real time melalui video meeting. Asinkron belajar mandiri tanpa harus hadir bersamaan. Blended kombinasi sinkron dan asinkron. Based siswa belajar sesuai kecepatan masing-masing. Project based belajar melalui pengerjaan proyek jarak jauh. Kolaboratif online belajar melalui kerja kelompok dan diskusi digital. Faktor pendorong PJJ: kemajuan teknologi informasi, kebutuhan fleksibilitas waktu dan tempat belajar, situasi darurat, akses pendidikan yang lebih luas dan tidak terbatas lokasi. Faktor penghambat PJJ: keterbatasan jaringan internet atau perangkat belajar, rendahnya literasi teknologi guru dan siswa, motivasi belajar menurun karena kurang interaksi, lingkungan belajar di rumah kurang kondusif.
Keterbatasan PJJ, minim interaksi langsung, kesulitan mempraktikkan pembelajaran yang membutuhkan praktik atau alat khusus. Tidak semua siswa memiliki akses setara terhadap teknologi, tantangan dalam memantau disiplin dan kejujuran akademik. Terminologi teknis dalam PJJ, sinkron, pembelajaran berlangsung langsung atau real time seperti lewat Zoom atau Google Meet. Asinkron, pembelajaran tidak serentak, siswa belajar melalui video, modul, atau forum kapan saja. LMS, Learning Management System, platform untuk mengelola kelas online, misalnya modul Google Classroom. Bandwidth, kapasitas jaringan internal yang menentukan kelancaran akses materi dan video. E-learning, pembelajaran yang berlangsung melalui media elektronik, terutama internet. Assessment online, penilaian atau tes yang dilakukan secara digital. Content delivery, penyampaian materi melalui video, modul audio, atau platform belajar. Virtual classroom, ruang kelas online yang mensimulasikan pembelajaran tatap muka melalui platform digital. Fungsi sistem dalam teknologi pendidikan dan karakteristik bahan PJJ. 1. Fungsi sistem dalam teknologi pendidikan: mengorganisasi proses pembelajaran secara terstruktur, mengintegrasikan komponen pembelajaran seperti tujuan, materi, strategi media, dan evaluasi agar saling mendukung, memastikan efisiensi dan efektivitas dengan pendekatan sistematis, memecahkan masalah belajar melalui analisis kebutuhan dan desain solusi pembelajaran. 2. Karakteristik bahan PJJ: self-instruksional, dapat dipelajari secara mandiri tanpa kehadiran langsung guru. Self-paced, memungkinkan siswa belajar menguasai kecepatan masing-masing. Interaktif, menyediakan aktivitas latihan, umpan balik, atau media pendukung. Modular, tersusun dalam unit atau bagian yang mudah dipelajari bertahap, jelas dan terstruktur. Bahasa, petunjuk, dan tujuan disajikan secara sederhana dan terarah. Aksesibel, dapat diakses melalui berbagai perangkat dan kondisi jaringan. Penggunaan teknologi pendidikan secara luas. Teknologi pendidikan digunakan untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran melalui materi digital, LMS, komunikasi online, dan penilaian berbasis teknologi, guna meningkatkan efektivitas dan akses belajar. Penggunaan media dalam PJJ. Media digunakan untuk menghubungkan guru dan siswa yang terpisah jarak melalui video, modul LMS, televisi, radio, dan aplikasi meeting, sehingga siswa dapat belajar mandiri dan tetap berinteraksi. Fungsi manajemen pembelajaran. Perencanaan, menetapkan tujuan, materi, metode, media, jadwal, dan strategi pembelajaran agar proses belajar terarah. Pengorganisasian, mengatur peran guru, siswa, sumber belajar, dan sarana pendukung sehingga semua komponen bekerja selaras. Mengarahkan, membimbing, dan menjalankan kegiatan pembelajaran sesuai rencana agar tujuan tercapai. Pengawasan dan evaluasi, memantau pelaksanaan, menilai hasil belajar, serta efektivitas pembelajaran. Kualitas, kuantitas, dan relevansi PJJ. Kualitas bergantung pada desain materi, kemampuan guru, interaksi, dan akses teknologi. Kuantitas, PJJ memungkinkan peserta lebih banyak dan aktivitas fleksibel, namun terlalu banyak tugas atau pertemuan online dapat membebani siswa. Relevansi, sangat relevan untuk kondisi jarak jauh, situasi darurat, dan pembelajaran fleksibel. Kurang relevan untuk kegiatan yang memerlukan praktik langsung atau alat khusus. Sistem peluncuran PJJ. Peluncuran PJJ memerlukan perencanaan yang matang, mulai dari analisis kebutuhan, tujuan, hingga kesiapan sekolah. Infrastruktur seperti LMS, perangkat belajar, dan internet harus tersedia agar proses berjalan lancar. Guru dan siswa perlu mendapat pelatihan tentang penggunaan teknologi dan cara belajar jarak jauh. Materi pembelajaran juga harus diadaptasi agar cocok untuk belajar mandiri secara online. Setelah peluncuran diperlukan monitoring dan evaluasi untuk melihat kendala teknis, efektivitas pembelajaran, serta perbaikan yang harus dilakukan. Tanpa dukungan menyeluruh pada setiap tahap, PJJ sulit mencapai hasil optimal.
Langkah-langkah sistematik pengembangan bahan PJJ. Analisis kebutuhan, yaitu menilai karakteristik siswa, tujuan dan konteks belajar. Merumuskan tujuan, yaitu menetapkan kompetensi dan indikator belajar. Merancang bahan, yaitu menyusun struktur, materi, media, dan strategi penyajian. Mengembangkan, yaitu membuat modul, video, atau media digital. Uji coba, yaitu mencoba bahan kelompok kecil. Revisi, yaitu memperbaiki sesuai hasil uji coba. Implementasi, yaitu menggunakan bahan dalam PJJ. Evaluasi, yaitu menilai efektivitas dan melakukan penyempurnaan. Pengalaman negara maju dan berkembang dalam pelaksanaan PJJ. Pengalaman negara maju umumnya memiliki internet kuat, perangkat memadai, dan guru yang setiap secara digital. PJJ berjalan stabil dengan penggunaan LMS, video conference, dan materi interaktif. Pengalaman negara berkembang, yaitu menghadapi keterbatasan akses internet dan perangkat, sehingga banyak menggunakan TV, radio, atau modul cetak. Kesiapan guru dan siswa bervariasi sehingga kualitas PJJ tidak merata. Penilaian dalam PJJ dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi melalui metode yang sesuai dengan pembelajaran jarak jauh. Penilaian biasanya menggabungkan formatif, pemantauan proses, dan sumatif hasil akhir, serta memanfaatkan teknologi. Ciri utama penilaian PJJ, autentik dan berbasis kinerja, yaitu proyek, portofolio, presentasi. Berbasis teknologi, yaitu kuis online, LMS, forum, aplikasi penilaian. Berkelanjutan, yaitu tugas dan aktivitas rutin untuk melihat perkembangan. Menjaga integritas akademik, yaitu variasi soal, faktoring, batas waktu. Umpan balik cepat, yaitu komentar langsung. Melalui media digital, penilaian menekankan fleksibilitas, keadilan, dan keakuratan hasil belajar. Fungsi utamanya mengelola materi, mengatur peserta didik, memfasilitasi komunikasi, melakukan penilaian online, menyediakan laporan dan data aktivitas siswa. LMS membuat PJJ menjadi lebih terstruktur, mudah diakses. Sistem manajemen pembelajaran LMS adalah platform digital untuk mengatur, menyampaikan, dan memantau kegiatan belajar jarak jauh. Melalui LMS, guru dapat mengunggah materi, memberi tugas, melakukan penilaian, serta berkomunikasi dengan siswa. Analisis biaya PJJ. Gambaran sebelum tahun 2000. Sebelum tahun 2000, PJJ masih bertumpu pada modul cetak, siaran radio atau TV, dan kaset audio video, sehingga biaya produksinya cukup besar. Institusi harus mengeluarkan biaya tinggi untuk penulisan dan percetakan modul, serta pembuatan materi audio video di studio analog yang membutuhkan peralatan mahal. Biaya juga meningkat pada proses distribusi, karena materi dan tugas dikirim melalui pos, sehingga membutuhkan ongkos kirim dan waktu lama. Selain itu, administrasi manual seperti pengarsipan kertas, koreksi tugas, dan layanan mahasiswa melalui telepon memerlukan banyak tenaga kerja. Bagi siswa, biaya tambahan muncul dari kebutuhan membeli radio atau TV, kaset, dan ongkos pengiriman tugas. Secara keseluruhan, PJJ sebelum 2000 berbiaya tinggi dan kurang efisien karena ketergantungan pada media fisik dan proses distribusi manual. Perancangan awal dan berkelanjutan PJJ. 1. Perancangan awal PJJ. Perancangan awal fokus pada pembangunan dasar program PJJ melalui analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan model PJJ, perencanaan sumber daya, perencanaan materi dan penilaian. Uji coba awal. 2. Keberlanjutan PJJ. Keberlanjutan menekankan kemampuan program untuk tetap berjalan dalam jangka panjang melalui teknologi yang stabil dan terbarukan, pendanaan berkelanjutan untuk operasional dan pemeliharaan, penyempurnaan materi secara berkala, pelatihan berkelanjutan bagi tutor, evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas program. Struktur organisasi PJJ, pimpinan atau badan pengelola, mengatur kebijakan, perencanaan, pendanaan. Unit akademik bertanggung jawab atas penyusunan kurikulum, pengembangan bahan ajar, dan perencanaan kegiatan.
Unit produksi dan distribusi bahan ajar yang mengembangkan, memproduksi serta mendistribusikan modul cetak atau digital, video, dan media pembelajaran. Unit layanan mahasiswa menangani administrasi akademik, tutorial, bimbingan belajar. Unit teknologi informasi menyediakan dan mengelola sistem e-learning. Unit penjaminan mutu memastikan kualitas proses pembelajaran, bahan ajar, layanan mahasiswa, dan hasil belajar. Demikian video tugas 3 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.